Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Yuliasman, guru sejarah SMA Negeri 16 Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab 2021 dengan mengambil materi pada KD 3.1 menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia di kelas 11. Lengkapnya berikut adalah video pelaksanaan yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan lebih baik lagi. Baik, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Semangat. Untuk memulai pelajaran hari ini, ya, kita mulai dulu dengan berdoa dulu ya. Silakan Nopal. Marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Kita mulai pembelajaran hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Nggak semangat ini. Bapak ulang lagi, selamat pagi. Pagi, Pak. Nanti kalau Bapak bilang selamat pagi, pagi-pagi, iya. Pagi. Oke, diulang lagi, selamat pagi. Pagi. Baik, apa namanya? Ketika Bapak bilang historia, kalian jawab kami semua cinta sejarah. Oke. Historia. Kami semua cinta sejarah. Oke. Baik, anak-anak semua, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Sepertinya sudah lengkap ya. Bagaimana ketua kelas? Lengkap ya? Nopal, sudah lengkap. Baik, Pak, ya? sudah lengkap. Oke, baik. Nah, Baik. untuk pembelajaran hari ini, sebelumnya kan sudah Bapak kasih informasi di grup hari ini, ya pagi hari dengan Pikon ya, dengan aplikasi Google Meet. Nah, kemudian sebelumnya juga sudah Bapak share materi di classroom kalian. Nah, sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Nah, di sini sudah Bapak kasih LKPD-nya, kemudian daftar hadirnya, kemudian ada PowerPoint-nya, kemudian ada bahan ajarnya. Di sini ada seperti modul ya. Jadi jangan lupa mengisi daftar hadirnya. Kemudian nanti untuk bahan diskusi sudah ada LKPD ya. Mungkin kalau yang belum paham LKPD itu seperti LKS sederhana. Untuk menambah rasa nasionalisme kita, nah kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalian tertib ya dengan penuh hikmat. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya bangsa badannya untuk Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Untuk kelas 11 ini, di awal-awal kan sudah Bapak sampaikan sebelumnya kan, kita materi baru, ya. Yaitu kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, Bapak mau tahu dulu nih untuk persepsi awal. Bangsa-bangsa Eropa mana saja sih yang menjajah Indonesia? Siapa yang tahu? Ayo. Saya, Pak. Oke, Nopal. Yang pertama siapa?
Bangsa apa dulu? Ada Spanyol, Inggris, sama Belanda, Pak. Spanyol, Inggris, Belanda. Belanda. Terus ada lagi yang lain? Portugis. Portugis. Cukup? Iya. Jepang. Oke. Jepang, siapa yang bilang Jepang? Jepang di Eropa atau di Asia? Oke. Nah, nanti apa namanya, kalau Jepang itu sudah masuk ke Asia. Iya, betul. Nah, tadi udah dikatakan bahwa Spanyol, Inggris, Belanda, Portugis. Yang pertama kali masuk itu siapa? Bangsa apa dulu? Bangsa Portugis. Portugis dulu ya. Kemudian setelah Portugis? Spanyol. Spanyol. Spanyol, Pak. Oke, tetangganya. Setelah Spanyol. Spanyol? Belanda. Setelah Spanyol, Belanda. Oke, Belanda. Terus? Belanda. Setelah Belanda? Inggris. Inggris, ya. Ini ada motivasi. Bapak akan share screen. Kelihatan nggak di apanya? Di monitornya? Nampak, Pak. Bapak, kita coba dulu nih. Oke, Kelihatan, motivasi awal. Coba baca si Farhan. Farhan, baca dulu Farhan. Sukses itu diraih tidak dengan sekejap mata, tetapi butuh pengorbanan. Jika kita mau sukses untuk masa depan, belajarlah dengan giat. Oke, baik. Nah, di sini nggak ada orang yang sukses itu dengan cuma rebahan di rumah, ya kan? Pasti dengan butuh pengorbanan yang kuat, ya kan? Jadi kalian ini masih seorang pelajar, ya belajarlah dengan giat. Semoga kelak kalian menjadi orang-orang yang sukses. Ya. Baik, kemudian lanjut kita dengan kompetensi dasar yang kita pelajari untuk kali ini. Nah, di sini ada kompetensi dasarnya 3.1. Menganalisis proses masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya 3.1.1 menganalisis latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Kemudian 3.1.2 merekonstruksi kronologi kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Kemudian di KD keterampilan 4.1 mengolah informasi tentang proses masuk perkembangan penjajahan bangsa Eropa dari mulai Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia dan menyajikan dalam bentuk cerita sejarah. Jadi nanti di sini makanya di indikatornya berkaitan dengan 4.1-nya. Nah, di 4.1.1-nya membuat review ya tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Kelihatan di layar monitornya? Nampak, Pak. Kelihatan, Pak. Melakukan pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya. Kemudian peserta didik berarti kalian dapat menganalisis latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia dan merekonstruksi kronologi kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Ini peta konsep yang akan kita pelajari, ya. Nah, ini dari kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Ini nanti ada faktor pendukungnya apa-apa saja. Pasti ada dong. Setiap sesuatu itu pasti ada faktornya yang melandasinya. Kemudian nanti ada kedatangan bangsa Portugis, ya. Nah, ini para pelaut dari Portugis, ya. Yang tidak tahu, nah, jadi perlu diingat lagi siapa-siapa saja yang menjadi para pelautnya, tokoh-tokoh dari yang menyeberangi samudra. Nah, Portugis Bartolomé Dias, Vasco da Gama, Alfonso de Albuquerque, ya. Spanyol Christopher Columbus, ya. Di sini ada video yang Bapak tampilkan. Kalian simak dulu videonya, kalian pelajari. Diperhatikan, ini sebagai bahan kalian diskusi nanti. Seperti yang telah teman-teman ketahui, bangsa Eropa pernah mendiami Indonesia selama ratusan tahun. Pada saat itu, Indonesia masih dikenal dengan nama Nusantara. Tetapi,
Apa ya kira-kira yang membuat mereka mau jauh-jauh datang kemari? Apa karena Indonesia memiliki banyak emas? Atau sumber daya alam yang melimpah? Apa mungkin penduduk Indonesia banyak yang menarik perhatian? Atau malah hanya sekedar iseng saja untuk datang kemari? Nah, tentu saja semua ini pasti memiliki alasan yang kuat, sehingga bisa menghasilkan cerita yang sangat kompleks dalam riwayat kesejarahan Indonesia. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di negeri ini. Pertama, peristiwa jatuhnya Konstantinopel. Konstantinopel merupakan ibu kota Kekaisaran Romawi Timur yang juga merupakan kota perdagangan terpenting di wilayah Eropa. Masih Letak kota kelihatan kan? ini tepat berada pada perbatasan Eropa dan Asia, Masih, Pak. yang membuat Konstantinopel menjadi salah satu jalur strategis dalam perdagangan dunia. Konstantinopel menjadi jalur darat antar Eropa Asia dan juga jalur laut antar Laut Hitam dan Laut Mediterania. Sebelum dikenal sebagai nama Konstantinopel, kota ini juga dikenal dengan nama Bizantium sejak tahun 600 sebelum Masehi pada masa kekuasaan Yunani kuno. Barulah pada tahun 330 Masehi, kota ini diubah namanya menjadi Romawi Baru atau Nova Roma yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Konstantinopel atau Kota Konstantin. Sebagai kota yang sangat penting, tentu terdapat banyak pihak yang berusaha untuk memperebutkan kota jaya ini. Sampai akhirnya, pada abad ke-15 Masehi, tepatnya pada tahun 1453, Konstantinopel berhasil ditaklukkan oleh Turki Utsmani di bawah kepemimpinan Sultan Mehmed II. Jatuhnya Konstantinopel ini menimbulkan berbagai macam dampak yang dirasakan oleh terutama bangsa Eropa. Beberapa di antaranya adalah runtuhnya Kekaisaran Romawi Timur, kemunduran perdagangan di Laut Tengah, naiknya harga rempah-rempah secara drastis, serta pajak yang juga semakin tinggi. Hal ini pun secara otomatis mulai mengancam kehidupan ekonomi bangsa-bangsa Eropa. Kedua, adanya penjelajahan samudra. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia juga didasari oleh adanya praktik penjelajahan samudra. Keputusan berani untuk mengarungi laut ini tentu didorong oleh banyak faktor. Di antaranya adalah kesulitan yang dihadapi bangsa Eropa sejak jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, peristiwa jatuhnya Konstantinopel ini menyebabkan bangsa Eropa kesulitan memenuhi kebutuhan ekonomi. Pada saat itu, rempah-rempah menjadi salah satu komoditas perdagangan utama yang memiliki nilai jual tinggi. Tetapi, di bawah kekuasaan Turki Utsmani, harga rempah-rempah dinaikkan secara drastis dan membuat bangsa Eropa kelabakan. Maka, satu-satunya cara yang bisa dilakukan bangsa Eropa adalah mencari sendiri wilayah baru yang menyediakan rempah-rempah dan sumber daya alam lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Inilah yang mendasari adanya penjelajahan samudra. Selain itu, faktor dari penjelajahan samudra ini juga dikarenakan bangsa Eropa telah memiliki teknologi pelayaran yang cukup canggih. Hal ini semakin memudahkan mereka untuk menjelajahi laut. Selain itu, mereka juga ingin membuktikan kebenaran dari teori heliosentris. Teori ini dicetuskan oleh Kopernikus yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Akhirnya, sambil mencari wilayah baru, bangsa Portugis dan Spanyol mulai menjelajahi samudra ke dua arah yang berbeda berdasarkan hasil dari Perjanjian Tordesillas. Nah, apa sih Perjanjian Tordesillas itu? Perjanjian Tordesillas merupakan perjanjian yang ditandatangani pada 7 Juni 1494 dan berisikan tentang pembagian wilayah pelayaran antara Portugis dan Spanyol. Mengapa harus kedua negara ini? Pada abad itu, Portugis dan Spanyol merupakan bangsa dengan armada laut terkuat di Eropa. Oleh karenanya, kedua bangsa ini diberi wewenang oleh Paus Alexander VI untuk berlayar mencari wilayah baru dan juga untuk membuktikan teori heliosentris.
Untuk menghindari persaingan sengit, Paus Alexander VI membagi jalur pelayaran antar Portugis dan Spanyol. Bangsa Portugis diberi kewenangan untuk berlayar ke arah timur, sementara Spanyol ke arah barat. Penjelajahan inilah yang kemudian berhasil membuat mereka menemukan benua Amerika, termasuk pula berhasil membawa bangsa Eropa datang ke Indonesia. Terakhir, faktor yang paling menguatkan mereka untuk berani melakukan penjelajahan samudra adalah adanya ambisi 3G atau Gold, Glory, dan Gospel. Gold artinya mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, Glory mencari kejayaan dan kekuasaan seluas-luasnya, Gospel menyebarkan pengaruh agama Kristen Katolik ke daerah jajahan. Ambisi ini pula lah yang kemudian dipraktekkan Portugis ketika datang ke Indonesia sebagai bangsa Eropa pertama yang berhasil menjajah negeri ini pada awal abad ke-16. Sudah ini ya, sudah terbuka wawasannya ya setelah melihat video tadi. Ada yang tahu nggak Konstantinopel itu kenapa sih berdampak dengan datangnya orang-orang Barat ke dunia Timur? Kalau yang memahami video tadi pasti ini ya, pasti tahu. Ayo. Saya Pak. Oke, Prayoga, silakan. Kalau saya pernah baca ya Pak ya, Ya. itu karena Ottoman Turki itu menguasai jalur Pak. Jalur yang biasa dipakai oleh bangsa Eropa untuk perdagangan gitu. Jadi karena Ottoman Turki udah jatuhin kota Konstantinopel, jadi kota itu dipegang sama Turki. Jadi ngelarang orang Barat. Bisa aja sih dikasih jalur tapi dengan harga yang lebih mahal. Jadi bangsa Eropa itu inisiatif cari jalur baru. Jadi dia keliling samudra untuk mencari jalur baru, Pak. Itu sih yang saya tahu. Iya. Ada yang mau nambahin lagi? Sebenarnya yang dikatakan Saya bisa nambahin, Pak. Nopal coba. Nah, jadi sebelum Konstantinopel itu takluk, sebelumnya Konstantinopel itu merupakan salah satu pusat perdagangan penting, dan dengan takluknya kota Konstantinopel itu Turki Utsmani bisa menutup jalur perdagangan Eropa dengan Asia, Pak. Dan jadi ini mendorong negara-negara Eropa seperti Portugal dan Spanyol untuk mencari jalur perdagangan alternatif ke Asia dengan mencari benua Afrika dan melalui jalur barat, Pak. Iya, oke. Baik sekali ya. Apa yang kata Nopal dan Prayoga. Ya, tahu di mana pusat rempah-rempah di Indonesia? Di kepulauan apa? Kepulauan Maluku. Ya, bahkan dibilang apa? The Spicy of Island. Coba kalian bayangkan, Spicy of Island, pulau ya, pusatnya rempah-rempah. Oke, baik. Nah, dari video tadi dan sudah ada juga yang menanggapi bahwa sejarah singkat tentang kedatangan bangsa Eropa itu ada latar belakangnya juga ya, apa yang menyebabkan mereka datang ke Indonesia. Nah, untuk saat ini Bapak bagi kalian kelompok, kalian diskusi. Nah, sebelumnya kan sudah Bapak kasih waktu ya. Sudah ada kan kelompoknya masing-masing ya? Sudah ada, Pak. Sudah ada kelompoknya masing-masing ya. Jadi kalian sudah kemarin sudah disampaikan ada 4 kelompok. Nah, jadi Bapak tinggal ini aja, tinggal menerima ya hasil dari diskusi kalian. Nah, diskusi kalian nah, sekarang karena sudah dikasih waktu, jadi sekarang ini kalian nggak berdiskusi lagi. Kalian cuma presentasikan aja ya. Karena kita mengingat waktu, nanti takutnya nanti guru-guru ini jam berikutnya nanti kalau kita makan waktu dari kita ambil waktunya apa lain, nanti takutnya ini ya guru lain marah ya. Baik, kelompok 1 kemarin sudah Bapak sampaikan bahwa dihandle sama Nopal ya. Kelompok 2 Army, kelompok 3 Resti, kelompok 4 Nur Aisyah ya. Bahannya itu sudah Bapak sampaikan semua di classroom ya. Kalian cek lagi, semuanya sudah ada. Di awal tadi udah Bapak tunjukkan juga ya, karena udah dikasih minggu sebelumnya. Baik, kita presentasikan dulu dari kelompok 1.
Oke, kelompok 1 silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Yulesman atas waktunya untuk kelompok 1 agar dapat mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sebab-sebab masuknya bangsa Barat ke Indonesia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Waalaikumsalam semua. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pagi, Pak. Itu. Nah, oke, pada pagi yang berbahagia ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sebab-sebab masuknya bangsa Barat ke Indonesia. Nah, sebelum itu, perkenalkan saya sendiri Novel Syaferi sebagai juru bicara dari kelompok 1 akan membahas mengenai sebab-sebab masuknya bangsa Barat ke Indonesia. Nah, tahukah teman-teman bahwasannya pada awal mulanya bangsa-bangsa Barat datang ke Indonesia itu adalah untuk mencari rempah-rempah, yang saat itu merupakan komoditas yang sangat berharga dan menguntungkan. Nah, sebenarnya apa aja sih sebab-sebab lain masuknya bangsa Barat ke Indonesia? Nah, jadi dari yang sudah kami rangkum bersama dari kelompok 1, ada beberapa latar belakang masuknya bangsa Barat ke Indonesia. Nah, yang pertama itu yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Yuliasman tadi melalui video ilustrasi yang sudah diberikan, yaitu jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Nah, seperti apa sih pembahasannya? Nah, jadi pada tahun 1463, Sultan Turki Utsmani, Sultan Mehmed II menaklukkan kota Konstantinopel dan mengakhiri kekaisaran Romawi Timur. Turki Utsmani lalu menjadikan Konstantinopel sebagai ibu kota baru menggantikan kota Edima. Nah, penaklukan ini memiliki dampak besar bagi Eropa dan pada gilirannya bagi bangsa Asia termasuk Indonesia. Nah, takluknya Konstantinopel ini menutup jalur perdagangan Eropa ke Asia yang sebelumnya merupakan pusat perdagangan penting yang ada di Eropa. Nah, jadi dengan takluknya kota Konstantinopel ini, Turki Utsmani bisa menutup jalur perdagangan Eropa dengan Asia dan mendorong negara Eropa lainnya seperti Portugal dan Spanyol untuk mencari jalur perdagangan alternatif ke Asia dengan mengitari benua Afrika dan melalui jalur barat. Nah, dalam penjelajahannya, negara-negara ini akhirnya menemukan jalur langsung di Indonesia dan lokasi Maluku yang merupakan penghasil utama rempah-rempah seperti pala dan cengkeh. Nah, dan latar belakang lainnya, mengapa bangsa Eropa itu bisa masuk ke Indonesia adalah semangat 3G. Nah, pasti teman-teman juga tidak asing dengan 3G ini, yakni ada Gold, Glory, dan Gospel. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, luar warahmatullahi biasa. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1 yang diwakilkan oleh Nopal. Baik, ada tidak yang menanggapi pemaparan dari kelompok 1? Tadi sudah sangat jelas ya, bahwa latar belakangnya sesuai dengan ilustrasi dari video tadi. Ya, baik, kalau tidak ada, karena kita mengingat waktu ya, kita lanjut ke kelompok 2. Nah, kelompok 2, juru bicaranya Harmi, silakan Harmi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bicara cepat warahmatullahi aja Harmi, kita mengingat waktu. Siap ini bahasa Indonesia kan? Ya, Pak. Baik, kami dari kelompok 2 di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang sejarah kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Saya di sini sebagai juru bicara dari kelompok 2. Bermula dari ekspedisi penjelajahan pertama yang dikirim dari Malaka yang baru ditaklukkan pada tahun 1512, bangsa Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang tiba di Nusantara dan mencoba mendominasi sumber-sumber rempah berharga serta berusaha menyebarkan Katolik Roma. Tujuan utama mereka saat itu adalah untuk mendominasi sumber perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan pada awal abad ke-16. Pada masa itu, seluruh bangsa Eropa dan para pedagang di Venesia menguasai impor rempah-rempah ke pusat Eropa. Di pasar rempah-rempah dunia, cengkeh dari Indonesia yang paling berharga dan banyak dicari. Selain cengkeh juga, Indonesia mempunyai pala dan lada. Maka dari itu, Nusantara menjadi tujuan utama Portugis dan berniat menguasai Indonesia. Pada tahun 1510, Alfonso yang merupakan penjajah Portugis dapat masuk ke wilayah Nusantara dengan sekejap dapat menguasai perdagangan di Indonesia. Portugis juga banyak menguasai wilayah-wilayah timur di Indonesia, khususnya di Kepulauan Maluku. Portugis disambut baik karena membawa bahan pangan dan membeli rempah-rempah yang dijual di sana. Pada tahun
Pada tahun 1522, Portugis juga bersekutu dengan Ternate yang sedang bersaing dengan Tidore. Di sana, para penjelajah Portugis pun sudah menguasai daerah dan mulai membuat benteng-benteng penjagaan. Penguasa Portugis pun waktu itu ikut campur tangan dengan urusan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Portugis dapat bertahan di Indonesia Timur diperkirakan hingga tahun 1605. Pasukan Portugis terdepak dari Maluku setelah kongsi dagang Belanda yaitu VOC datang di wilayah tersebut. Sekian penyampaian hasil diskusi dari kelompok 2 tentang sejarah kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali dari kelompok 2 yang disampaikan oleh Army ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Oke, ada tidak yang menanggapi atau yang mau bertanya ke kelompok 2 terkait kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia? Tadi sudah disampaikan ya bahwa banyak trik yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Barat ya ke Indonesia. Awalnya memang berbaik hati ya untuk menaklukkan hati masyarakat pribumi ya, khususnya masyarakat di Kepulauan Maluku ya. Ternyata lambat laun Portugis ini ikut campur dalam urusan kerajaan ya. Maka nanti ada konflik antara kerajaan Ternate dan Tidore ya. Nanti saling konflik. Nah, barulah ternyata di perjanjian awal yang disampaikan tadi di awal itu ada perjanjian Tordesillas. Nah, nanti mereka bisa ternyata Spanyol lah yang harus mengalah. Itu Kepulauan Maluku itu bukan wilayah dari sesuai dengan perjanjian Tordesillas ya. Nanti diselesaikan dengan Saragossa. Ya. Baik, kalau tidak ada kita lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3 sudah ada juru bicaranya sebelumnya. Resti, silakan. Resti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Oke, perkenalkan nama saya Resti Asmija. Saya di sini sebagai juru bicara dari kelompok 3. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pembahasan kami tentang sejarah awal masuknya bangsa Spanyol ke Indonesia. Tujuan kedatangan Spanyol ke Nusantara tentu tidak berbeda jauh dari bangsa Portugis, yaitu dilandasi oleh 3G, Gold, Gospel, dan Glory, serta ditambah dengan tujuan lainnya yaitu menyebar kebudayaan. Bangsa Spanyol sendiri datang ke Indonesia tepatnya di Maluku pada tanggal 8 November 1521 dipimpin oleh kapten yang bernama Joan Sebastian Elcano. Kedatangan Spanyol di Maluku, tepatnya di Tidore, disambut baik oleh Sultan yang memerintah Tidore saat itu, karena mereka sedang bersengketa dengan kerajaan Ternate yang didalangi oleh Portugis. Tentu kedatangan Spanyol ini nantinya akan dianggap menguntungkan, karena membantu mengusir Portugis dari Maluku. Akhirnya, sebelum terjadi peperangan besar antara Portugis dan Spanyol, maka dilakukanlah perjanjian yang mana memperjelas perjanjian sebelumnya, yaitu dinamai dengan Perjanjian Saragossa pada tanggal 22 April 1529. Isi dari perjanjian ini yaitu Spanyol harus meninggalkan Maluku lebih dahulu dan ditemukan oleh Portugis sesuai dengan jalur pelayarannya. Spanyol sendiri kembali ke Filipina dan mendirikan pusat kekuasaannya di sana dan bukan di Maluku. Sedangkan Portugis tetap tinggal di Maluku dan bebas melakukan perdagangan. Peninggalan Spanyol di Indonesia sendiri yang dibawa oleh bangsa Spanyol yaitu antara lain Benteng Tahulu di Tidore, Maluku Utara, dan Monumen di Tidore, Maluku Utara. Sekian hasil diskusi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Kembali ada yang menanggapi atau bertanya? Oke Pak, jadi saya sedikit menanggapi apa yang disampaikan oleh Resti. Jadi yang jelas apa yang disampaikan oleh Resti tadi, tujuan Spanyol untuk datang ke Nusantara adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dari ekonomi dan untuk memonopoli perdagangan. Karena kita tahu bersama seperti yang sudah jelaskan Pak Man tadi, kalau bahwasanya Maluku itu merupakan penghasil utama rempah-rempah seperti pala dan cengkeh. Jadi nggak heran kalau Maluku itu adalah sasaran utama bagi bangsa Barat untuk bisa singgah dan menguasai rempah-rempah yang ada di Nusantara. Terima kasih, Pak. Iya, luar biasa. Bahkan tadi disampaikan bahwa rempah terbaik itu adalah di Kepulauan
Nusantara, ya khususnya Maluku, ya kan? Baik, kalau tidak ada menanggapi, cuma ya syukur ada tadi Sinopal ya. Terima kasih. Kita masuk ke kelompok terakhir, kelompok 4. Juru bicaranya Nur Aisyah, silakan. Nur Aisyah, singkat, padat, jelas. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 4, yaitu tentang sejarah kedatangan Belanda di Indonesia. Belanda bukanlah bangsa Eropa pertama yang datang ke Nusantara. Sebelumnya ada bangsa Portugis yang terlebih dahulu menjelajahi Indonesia, khususnya bagian timur. Setelah merdeka sekitar tahun 1598, Belanda melakukan ekspedisinya untuk mencari negara penghasil rempah. Nah, Indonesia adalah tujuan utama negeri kincir angin ini. Pada tahun 1596, kapal-kapal Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman sampai di Banten yang merupakan pelabuhan lada terbesar di Jawa Barat. Namun belum lama berada di wilayah Nusantara, hubungan Belanda dengan masyarakat setempat sudah memanas. De Houtman pun pergi dari Jawa Barat dan menggerakkan kapalnya menuju ke wilayah timur melalui pantai utara Jawa. Setelah menerima berbagai penolakan di Jawa, De Houtman pun kembali ke negaranya dan sempat membawa banyak rempah dari Nusantara. Pelayaran De Houtman bisa dikatakan tidak cukup sukses dan memaksa mereka untuk kembali pulang ke Belanda. Namun ekspedisi pertama yang dipimpin oleh De Houtman ini mewarisi jalur perlayaran bagi pendatang Belanda selanjutnya. Pada tahun 1598, sekitar 22 kapal dari perusahaan Belanda yang berbeda berlayar ke wilayah Nusantara. Armada yang dipimpin oleh Jacob van Neck ini pertama kali tiba di Maluku pada Maret 1599. Pada tahun 1602, Belanda pun membentuk VOC untuk menyatukan perusahaan Belanda yang datang ke Indonesia. VOC berlayar ke wilayah Maluku dalam misi perdagangan sebagai pusat rempah-rempah. Di sana, VOC mengganggu Portugis yang sebelumnya melakukan monopoli perdagangan dan memaksa mereka keluar dari wilayah Nusantara. Kemenangan inilah yang menjadikan Belanda tidak meninggalkan Indonesia selama 350 tahun ke depan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa penyampaian dari warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Luar biasa penyampaian dari Nur Aisyah. Tepuk tangan dulu seperti biasa. Baik, ada yang menyangga atau yang bertanya, silakan buat yang lain. Ini ya, kedatangan bangsa asing, bangsa-bangsa Eropa itu ke Indonesia awalnya itu bukan menjajah ya, tapi membeli rempah-rempah. Ya kan? Nah, pada tahun 1596 tadi sudah disampaikan tadi dari kelompok 3, si Belanda itu sudah datang ke Banten ya, yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Tapi ya, karena pelautnya Cornelis de Houtman ini, kaptennya ini arogan, masyarakat Banten tidak mau terima. Ya, sekarang apa benar ya Belanda itu menjajah Indonesia selama 350 tahun? Tadi tersebut 350 tahun. Saking enaknya ya, sudah PW bahasa sehari-hari kita ya di Indonesia 350 tahun. Ada nggak yang menanggapi atau kalian punya persepsi lebih Pak, tidak Pak? Ada tidak? Berdasarkan buku-buku sejarah yang sudah kita pelajari dari SD, memang dijelaskan bahwasannya Belanda menjajah Indonesia selama kurang lebih 350 tahun, Pak. Iya, itulah ya, karena persepsi sangat fatal sebenarnya ya. Sebenarnya 350 tahun itu bukan menjajah Indonesia, tapi Indonesia itu merdeka kapan coba? 1945. 1945. Nah, inilah para sejarawan dan guru-guru sejarah meluruskan sebenarnya bukan 350 tahun. Ini cuma meluruskan saja ya. Jadi jangan kalau kalian sudah paham belajar sejarah, jangan tidak tahu lagi ya. Baik, ini sedikit Bapak share screen lagi sebentar. Tadi juga sudah diapain ya. Sudah kelihatan di monitornya? Sudah, Pak. Nah, ini komoditas rempah-rempah yang laku di pasaran Eropa. Ya, ini apa? Bumbu dapur untuk sup. Ini apa?
Cengkeh. Cengkeh. Ya, kemudian ini beberapa nih bahan-bahan sup-sup juga nih ya. Guna dari cengkeh tadi, kemudian ini juga, ini banyak untuk memanaskan badan karena memang di Eropa sana itu sangat dingin kan. Nah, kalau tidak dibantu dengan rempah-rempah seperti ini, luar biasa ya. Kemudian ada kunyit. Nah, kemudian sekilas ini adalah latar belakang tadi sudah disampaikan ya. Ini tadi juga menyatakan bahwa Copernicus mengatakan bahwa bumi itu bulat, kemudian Konstantinopel ya penemuan teknologi. Nah, ini penguasaan-penguasaan dari belas dendam ya. Kemudian ini jalurnya, kelihatan masih di monitornya? Masih, Pak. Rute pelayaran bangsa Barat ke Indonesia ya, kalau yang merah itu Portugis. Nah, ini Portugis. Kemudian yang biru Belanda dan Spanyol ya. Oke, ini para pelautnya. Oke, ini yang 3G ya, Gospel, Glory dan Gold, Gospel dan Glory. Baik, materi sudah tersampaikan. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak, mungkin mengingat waktu ya. Coba Yoserian, apa kesimpulan dari materi ini? Singkat, padat, nggak usah panjang-panjang. Oke Pak, kesimpulan yang dapat saya sampaikan, bangsa Eropa datang ke Indonesia karena ingin menguasai rempah-rempah dan sistem perdagangan yang ada di Indonesia. Selain itu, bangsa Eropa juga ingin menyebarkan agama kepercayaan mereka ke penduduk Indonesia. Mungkin sekian Pak kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ada lagi mungkin? Kalau nggak ada, berarti kita ini ya. Apa sih manfaat yang bisa kita ambil dari materi dari pertemuan ini ya? Coba si Intan Febi, silakan. Si Febi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan. Saya akan menjelaskan beberapa manfaat atas kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama, banyaknya dibangun pelabuhan-pelabuhan sehingga Indonesia menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara, terutama di daerah Malaka. Akhiri ya, sebelum mengakhiri pembelajaran, jangan lupa tugas tadi ya, untuk keterampilan ini kalian mereview ya dari materi ini ya. Nanti kalian kerjakan, kemudian kalian kirim di classroom kelasnya ya. Kemudian ada juga PR, nanti Bapak share di classroomnya juga ada tugas ini ya kan. Terus kita masih belajar online ya. Nah, apalagi saat ini nih, kita Kota Batam juga masih dilanda COVID-19, apalagi kita masih dalam keadaan PPKM. Kita masih waspada ya, tetap di rumah. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita tutup dengan doa. Si Nopal, silakan Nopal. Marilah kita dimulai. Doa selesai. Oke, baik, Pak. Baik, Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.